Saud MT Harahap memenuhi pemanggilan Dirkrimsus Subtipikor Polda Su untuk melengkapi bukti kasus korupsi yang ada di Padang Sidempuan. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kaban Bapritbangda Padang Sidempuan MYN hingga saat ini masih menjadi atensi Dirkrimsus Subtipikor Polda Su, Senin tanggal 9 September tahun 2024. Dugaan korupsi perjalanan dinas hingga miliaran rupiah ini sudah dilaporkan oleh LSM Penjara PN Padang Sidempuan ke Polda Sumut pada 19/7/2024. Lalu dilaporkan langsung oleh Ketua LSM Penjara PN Padang Sidempuan Saud MT Harahap. Hari ini, Senin tanggal 9 September tahun 2024, Saud Harahap memenuhi pemanggilan Dirkrimsus Subtipikor Polda Su untuk melengkapi bukti-bukti dugaan korupsi yang merugikan negara di Kota Padang Sidempuan. Sebelumnya, LSM Penjara PN di Polda Sumut untuk memberikan keterangan dan penyerahan beberapa bukti pendukung terkait dugaan yang menyeret mantan wali kota dan Kadis Pemdes Padang Sidempuan sebagai berkas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak Polda Su. Dalam keterangannya, Saud MT Harahap, selaku Ketua LSM Penjara PN Padang Sidempuan, menyampaikan apresiasinya terhadap Polda Sumut atas atensi laporan yang sudah dilayangkan sebelumnya. Di mana Saud MT Harahap, Ketua LSM Penjara PN Padang Sidempuan sebelumnya, telah melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran yang menelan biaya hingga miliaran rupiah. Ia mengungkap sudah 2 kali saya menghadiri panggilan Dirkrimsus Subtipikor Polda Su. Saud MT Harahap mengatakan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang tidak diberikan kepada seluruh kepala desa sekota Padang Sidempuan, korupsi yang dilakukan oleh mantan wali kota Padang Sidempuan, dalam pencarian dana desa hampir 77 miliar. Saud MT Harahap menyampaikan dengan pemanggilan pihak Polda Sumut hari ini, menunjukkan bahwa Polda Sumut tetap serius dengan segala laporan warga khususnya laporan lembaga swadaya masyarakat sebagai sosial kontrol dan ikut mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Hanya saja dari Inspektorat Padang Sidempuan belum dapat menyerahkan hasil laporan mereka ke Dirkrimsus Subtipikor Polda Su. Zulkifli selaku Ketua DPD LSM Penjara PN Sumut yang ikut mendampingi Saud MT Harahap juga menyampaikan dukungannya dan berjanji akan tetap mengawal kasus dugaan korupsi yang terjadi di Padang Sidempuan yang melibatkan aparatur sipil negara. Semoga secepatnya Inspektorat Padang Sidempuan memberikan keterangan kepada Dirkrimsus Subtipikor Polda Su. Zulkifli juga menyampaikan LSM Penjara PN akan selalu siap dan hadir untuk membantu serta mendampingi masyarakat yang ada di Sumatera Utara. LSM Penjara PN juga berkomitmen akan selalu menjadi garda terdepan dalam pengawasan penggunaan anggaran yang bisa merugikan negara. Edison Haryanja melaporkan. Oke, selamat siang Pak. Ini kita dari media Pak. Ini agenda hari ini Pak dalam pemanggilan di Krimsus apa nih Pak? Bisa diceritakan Pak? Baik, ini kita undangan kedua. Kita diundang bukan dipanggil karena kita si pelapor. Jadi kita dimintai keterangan tambahan terkait laporan kita atas terhadap mantan wali kota Padang Sidempuan Hirsan Effendi Nasution dan Kepala Dinas PMD Ismail Fahmi terkait dana desa 2021-2022 yang tidak mereka cairkan. Sementara seluruh kepala desa sudah membuat permohonan pencairan dana desa tersebut yang berjumlah lebih kurang 77 miliar. Dan uang itu raib, kita tidak tahu kemana karena kita cek di APBD itu tidak ditemukan. Oke, ya ini Ketua, ini kan sebelumnya kan sudah pernah dipanggil Ketua untuk pengambilan keterangan. Dalam agenda hari ini menurut tanggapan Ketua ini apa nih pemanggilannya Ketua? Ada apa tanggapannya? Kita ini yang kedua kali diundang. Karena kita kan ada 2 dumas kita. Yang pertama Bapelitbang dan mantan wali kota. Jadi 2 hal yang berbeda. Kemarin itu kita diundang dalam memberikan keterangan terhadap dumas kita masalah Balitbang. Ini masalah wali kota dan Kadis PMD. Oke, harapannya nih Pak. Nah, ini kan dengan 2 pemanggilan dengan kasus dugaan yang sama nih Pak. Apa nih harapannya nih Pak? Ya, harapan kita pihak penyidik segera menindaklanjuti dan sesuai keterangan penyidik mereka sudah menyurati inspektorat, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari inspektorat. Jadi kalau hemat kita melihat dari perkembangan ini, yang lambannya bukan di penyidik Polda, justru dari inspektorat yang lamban menjawab surat mereka.
Oke, apabila ini ada keterlambatan lagi ini prosesnya Ketua, apa langkah hukum selanjutnya Ketua? Kita akan ikut juga mendesak Inspektorat Kota Padang Sidimpuan untuk segera menjawab surat dari penyidik Polda. Oke. Ada pesan terakhir Ketua gimana? Pesan terakhir untuk Polda dan Inspektorat bisa disampaikan Ketua? Kalau pesan terakhir kita sebenarnya bukan untuk Poldanya. Kalau Polda mereka menangani perkara ini kita melihat profesional dan sangat menanggapi dengan serius dalam penyidikan pun ketika kita memberikan keterangan tidak ada tekanan-tekanan atau apapun. Yang lamban justru di Inspektorat. Jadi pesan kita kepada Inspektorat Kota Padang Sidimpuan, segerakan dijawab apa yang ditanya oleh penyidik, dan dalam waktu dekat setelah ada surat dari Inspektorat mereka jawab, tim penyidik akan turun ke Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih Pak. Ditentukan tanggalnya karena mereka masih tergantung kepada Inspektorat. Oke. Kira-kira ada bulan ini atau bulan depan? Kalau dalam bulan ini mereka jawab, bulan ini juga mereka akan turun ke Padang Sidimpuan. Oke, siap. Makasih Pak. Ini kebetulan ada Ketua Sumut Pak, ini yang mendampingi. Apa harapannya nih Pak dan pesannya nih Pak dalam kasus yang dihadapi sekarang Pak? Harapan saya selaku Ketua DPD LSM Penjara PN Sumatera Utara meminta supaya dalam kasus ini segera diproses secepatnya, karena ini uang negara, bukan uang oknum wali kota ataupun oknum yang ada di Padang Sidimpuan sana. Ini uang negara, harus segera ditangkap dan segera diproses. Siapapun yang terlibat dalam hal ini harus ditangkap. Kami LSM Penjara PN Sumatera Utara terus akan mengejar terus ini permasalahan ini. Semoga kawan-kawan para kru media online dan media cetak untuk membantu memviralkan permasalahan ini agar segera diproses hukum dan ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Terima kasih.